Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin STMCS dari channel Pak Dosen Komit, Komputer dan IT. Nah, saat ini saya berada di Universitas Teknologi Sumbawa, UTS. Dan saat ini ada di program atau sekolah Pasca Sarjana dari UTS. Dan langsung bersama saya hadir Direktur Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa, Bapak Dr. Ahmad Yamin, SHMH. Ya. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah ini kita bisa ketemu, kita berbagi inspirasi dan inovasi sejalan dengan Pasca Sarjana UTS yang bidang ininya Pak, ilmunya Magister Manajemen Inovasi. Magister Manajemen Inovasi. Ya. Bisa diceritakan seperti apa Magister Manajemen Inovasi ya. Baik ya, terima kasih Pak Hasan ya, Pak Hasanuddin. Jadi ide sebenarnya Magister Manajemen Inovasi itu kan sebenarnya ini bidangnya dari Pak Gubernur Zulkifli Mansah, karena dari S1, SS2, S3-nya beliau di Inggris itu, di Universitas kalau tidak salah Birmingham itu adalah bercerita tentang industri, manajemen ekonomi industri. Nah, bahasa beliaunya itu adalah dewanya manajemen inovasi di dunia itu ada 4. Hanya ada 4 orang. Nah, salah satunya itu adalah promotor beliau. Nah, sehingga manajemen inovasi itu diperkenalkan oleh beliau karena memang segala aspek kehidupan manusia itu membutuhkan inovasi. Nah, termasuk perkembangan dunia saat ini kan justru syarat dengan inovasi dan teknologi. Betul. Nah, bicara inovasi ini kan sebenarnya lintas disiplin ilmu. Lintas disiplin ilmu. Baik itu ilmu sosial ya, termasuk juga ilmu-ilmu eksakta kan. Itu sudah jelas karena dia akan melahirkan sebuah temuan. Nah, kalau bahasanya beliau Pak Gubernur, pernah enggak kita membayangkan kalau sekarang ini kita pegang HP, padahal 10 tahun ke belakang kita masih putar-putar telepon. Bilang. Tapi sekarang sudah ada. Zaman cepat berkembang. Cepat berkembang, inovasi manusia itu cepat berkembang. Kalau dulu kita bersepeda, sekarang justru sepeda itu dibuatkan mesin, jadilah motor sepeda. Karena mulai sudah kelangkaan BBM, orang sudah mulai merancang sepeda listrik dan lain sebagainya kan. Termasuk kita di UTS kan ada ngebut itu kan. Ngebut itu kan sepeda listrik itu kan rancangan orang yang tadi mengayuh sepeda dengan tenaga yang sekian kalori yang harus dikeluarkan, tetapi manusia karena inovasinya mampu membuat sepeda dengan listrik, bahkan motor dengan listrik, mobil sekarang ini ada listrik. Nah, itu kan sebenarnya inovasi yang syarat dengan teknologi, bahasanya beliau. Nah, sebenarnya kita pun seperti yang ada di depan kita yang dibawa oleh Ibu Ija ini sebenarnya kalau kita beri labeling kan ada label kemudian dijual kan ini kan lebih itu juga menjadi sebuah inovasi karena inovasi itu syarat dengan produk, syarat dengan proses, syarat dengan pemasaran dan lain sebagainya. Sehingga inovasi itu bagaimana orang itu
apa namanya, menciptakan sesuatu, kemudian dia mempunyai nilai jual. Kemudian ada pasar yang menerima produk itu, kemudian pelaku inovasi itu menjadi sejahtera. Nah, itu bahasa dewanya inovasi. Nah, sehingga kami di Magister Manajemen Inovasi itu multidisipliner. Karena semua ilmu membutuhkan inovasi. Hatta itu sekecil apapun. Tapi intinya inovasi itu harus bisa merubah kehidupan manusia dari tadinya kesulitan menjadi lebih mudah dan lebih sejahtera. Jadi inovasi di sini walaupun terkait dengan teknologi, tapi multidisiplin ilmu. Karena semua bidang keilmuan butuh inovasi. Membutuhkan inovasi. Itulah kenapa UTS memiliki Magister Manajemen Inovasi. Dan di tempat lain sepertinya langka atau bahkan tidak ada. Saya juga baru tahu kalau di UTS ada. Dan kitalah yang pertama di seluruh dunia, di seluruh Indonesia itu yang membuka jurusan manajemen inovasi. Nah, pada saat ini diperkenankan oleh Pak Zul ke Dikti sudah pada bingung. Jadi, masuk ke mana gitu? Nah, dia masuk ke ruang mana? Nah, intinya ini kan sebenarnya di manajemen. Jadi bagaimana mengelola apa namanya hasil temuan itu sehingga dia mempunyai nilai tambah. Dan orang tertarik dengan apa yang kita produksi. Nah, jangankan misalnya teknologi, minyak kaji ayuk saja, mertuanya Pak Hasanuddin kalau dikemas dengan baik, ya kan, kemudian dipromo dengan baik, ditemukan market pasarnya, maka itu juga akan menjadi inovasi dan itu menjadi sebuah hak cipta. Nah, itu sih intinya sebenarnya inovasi. Sederhana, tetapi dia harus bisa memberikan nilai tambah. Nah, sekarang ketika sudah berjalan sekian waktu, sudah sebanyak apa nih mahasiswa? Jadi untuk yang kita kelola sekarang ini saja, ya, yang apa namanya, belum kita hitung alumni. Kalau alumni kita dengan keluar yang besok ini ada sekitar 50 orang, 53 orang, berarti total alumni kita sudah 400 alumni ya. Itu dari Bima, Dompu, KSB, Sumbawa, Mataram, ya se-NTB lah. NTB. Kemudian kami juga punya alumni dari negara lain, dari Palestina, kemudian dari Yaman, kemudian dari Sierra Leone, Afrika. Arti di angkatan sekarang ini yang masih kami kelola itu mungkin hampir 300 ya. 300. Artinya sampai dengan tahun akademik 2024-2025 maka kami sudah bisa meluluskan alumni mungkin sekitar ada 600-an orang. Wah, cukup besar ya. Nah, kemudian sementara kami menerima mahasiswa itu dalam setahun 2 kali. 2 kali. Ganjil sekali pada periode September dan semester genap pada periode Februari. Dan waktu kuliahnya juga relatif singkat karena mahasiswa hanya menyelesaikan 39 SKS. 39 SKS. 3 semester lah ya. 3 semester kurang lebih ada sekitar 12 atau 13 MK. Mata kuliah. Dan itu bisa kami formatkan 8 semester, tetapi kalau mahasiswa itu mampu menyelesaikan dalam 3 semester, mengapa tidak? Why not? Karena bahasa orang Barat. Jadi saya kira juga untuk sementara metode bukan apa namanya, bukan kami format tidak, tapi metode pembelajarannya kami kan masih hybrid. Masih campuran, sekali-sekali offline, sekali-sekali kita online. Kalaupun ada mahasiswa kami di Bima,
di Lombok, di Sumbawa, sekali-sekali kita melayani mereka secara offline. Karena online itu kan sebenarnya metode saja. Tapi inti pembelajaran kami kan reguler. Iya, dan terpenuhi. Nah, reguler, asal pemenuhan SKS. Iya. Dan kalaupun ada ASN yang tertarik dan lain sebagainya, kami persilakan saja karena memungkinkan karena juga Menpan RB nomor 17 tahun 2021 itu tentang peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur, tidak lagi mempermasalahkan apakah mereka itu jarak tempuh, kuliah siang, malam, sore, Sabtu, Minggu itu sudah tidak dipermasalahkan. Yang penting penyelenggaranya itu diakui oleh pemerintah. Nah, apalagi kalau sekarang kita ini kan sudah punya akreditasi. Akreditasi institusi kami B kan. Kemudian akreditasi prodinya itu masih baik gitu. Nah, jadi sudah ini ya. Iya. Oke, nah jadi menarik sekali sahabat Pak Dosen Komit. Jadi yang bisa nanti akan kuliah di sini itu tidak hanya yang akan menjadi dosen, tapi juga bisa ASN gitu Sehingga nanti dengan gelar yang didapatkan di sini nanti itu bisa untuk diimplementasikan dan disesuaikan di tempat kerja. Oke, bisa. Dan gelarnya berarti M.Inop, Magister Manajemen Inovasi. Jadi inovasi tiada henti dimanapun pekerjaannya kita akan menyesuaikan. Berarti bisa sampai yang kuliah itu dari Bima, Dompu, Sumbawa segala macam itu karena memang ada sosialisasi atau kerjasama atau apa Pak dengan mereka? Jadi begini, untuk pemerintah KSB itu pemerintah daerahnya memang tanggap, kemudian membuat PKS istilahnya, perjanjian kerjasama yang kita tawarkan juga baik ke KCD maupun ke BKSDM. KCD bagi teman-teman guru yang memang kewenangan itu berada pada Dikbud Provinsi. Kemudian bagi ASN yang memang itu aparatur Pemda, berarti kami PKS-nya dengan BKSDM, BPKSDM pada masing-masing kabupaten kota. Berarti dengan kerjasama ini tentu akan memudahkan ASN di kabupaten kota untuk bisa mengakses pendidikan peningkatan kualifikasi. Entah dengan kemudahan biaya dan segala macam, izin dan segala macam dan lain sebagainya. Ini menarik sekali sehingga Bapak Ibu yang mungkin jadi ASN di kabupaten lain juga bisa nanti untuk melanjutkan studi di sini, terutama bisa diinisiasi kembali kerjasama dengan Pemdanya, sehingga nanti bisa lebih mudah dalam hal biaya, izin dan segala macam, sehingga nanti bisa nanti mendapat gelar S2 di sini. Betul. Nah, kira-kira Pak, misalnya ini kalau yang misalnya mau jadi dosen kan mudah nih dalam hal mengikuti pendidikan di sini, materinya dan segala macam. ASN ini Pak, apakah mereka ada kesulitan atau apa? Misalnya mereka harus kuliah atau tesis atau apa gitu dengan kesibukan mereka ini? Sebenarnya kan kami sudah format, tadi sudah saya katakan bahwa online dan offline itu sebenarnya kan hanya metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Namun dalam format perkuliahan kita sebenarnya kita upayakan mahasiswa itu senyaman mungkin. Betul. Makanya saya katakan format itu 8 semester. Kalau memungkinkan mereka menyelesaikan dalam 3 semester, mengapa tidak? Artinya manajemen sekolah pasca pun memberi kemudahan selama mereka sudah memenuhi syarat. Artinya dari segi akademik mereka sudah terpenuhi
kemudian dari keuangan sudah terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kami itu membuat PKS dengan masing-masing kabupaten kota dan lain sebagainya. Dengan harapan ya, siapa tahu kabupaten kota yang lain bisa mengikuti Kabupaten Sumbawa Barat, bisa memberikan subsidi kepada pegawai yang ingin meningkatkan kualifikasi, ditambah dengan UTS yang memberikan diskon, ya kan? Bukan hanya kita belanja di Matahari aja dapat diskon, ya. Luar biasa, ya kan? Di MINOP juga kita kasih diskon. Selama mereka mau, ya insya Allah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bukan kalau ada uang bisa jalan. Tidak semata-mata seperti sebagai gambaran Pak, dengan perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan dengan Kabupaten Sumbawa Barat ini, biar kita juga memberi informasi buat teman-teman yang mungkin belum bergabung ke UTS ini untuk sekolah sarjana. Itu kemudahannya tadi ada diskon dari UTS, ada dari Pemda itu bisa jumlahnya sekitar berapa itu Pak? Nah, kalau kami dengan setiap PKS itu dimanapun sebenarnya kami kan memberikan 25% dari total biaya kuliah SPP per semester, ya kan? Nah, kalau Kabupaten Sumbawa Barat karena sudah ada PKS, ya, kalau universitas berani ngasih 25%, apalagi kami Pemda yang jelas pendapatannya, kami kasih 50%, katanya Pemda KSB. Sehingga mahasiswa tinggal menanggung yang 25%. Mana ada di seluruh jagat dunia ini yang total biayanya itu hanya dibayar oleh mahasiswa 25% dikali dengan 3 semester itu sama dengan 1 semester belum apa-apa di kampus lain. Nah, kami tidak menyebutkan di mana-mana, tapi jika kita membandingkan dengan kampus lain kan jauh lebih mudah, lebih murah, ya kan? Sesuai dengan harapan dari inovasi itu sendiri. Efektif, efisien kan? Betul. Apalagi Kabupaten Sumbawa Barat mungkin ya, karena Pemdanya akan sangat menginginkan ASN-ASN ini untuk berinovasi dan menerapkan inovasi di tempat kerjanya, sehingga benar-benar disupport. Sehingga harapannya ketika misalnya lulus nanti atau banyak ASN-ASN yang ikut, itu bisa semuanya berinovasi. Gitu. Jadi bayangkan Pak Hasan ya, di KSB itu ada sekitar sekarang untuk angkatan 10 dengan PKS kemarin itu ada sekitar 80 mahasiswa yang insya Allah nanti akan kami mulai ujian tesisnya itu antara bulan September Oktober. Maka akan melahirkan kurang lebih ada 80 inovasi baru. Belum dihitung dengan alumni yang dulu di semua sektor, di pendidikan, di pemerintahan, ya kan, di pengusaha, politisi. Ada politisi, justru KSB itu yang paling banyak politisi, ya, anggota DPR artinya kan, dari partai politik. Nah, di Sumbawa juga banyak juga yang sudah menjadi alumni yang mereka rata-rata memang politisi, politisi dari berbagai partai politik. Luar biasa. Artinya, ketika mereka itu adalah politisi, maka tesisnya ya tentang bagaimana dia melakukan inovasi di bidangnya, sehingga dalam melaksanakan kampanye elektabilitas partainya bisa meningkat gitu. Dengan inovasi yang diperoleh dengan ilmu yang mereka dapat di manajemen inovasi. Jadi itulah pentingnya berinovasi dalam segala aspek kehidupan. Nah, begitu kita lebih dulu menggaungkan manajemen inovasi, baru ada Badan Inovasi dan Riset. Nah, itu Badan Inovasi daerah. Ya, kemudian di pusat kan baru ada riset dan inovasi. Baru ada riset. Di Pemda, di masing-masing Pemda, baik provinsi dan kabupaten ada BRIDA kan. Betul.
Badan Riset dan Inovasi kan. Nah, artinya betapa pentingnya inovasi itu sekarang sudah mulai masuk ke semua sektor, baik itu sektor pemerintahan, apalagi sektor swasta. Betul. Apalagi di pemerintah daerah itu ada namanya IGA Inovasi, Innovation, Government Award itu ya. Government Award itu. Nah, jadi kan di setiap baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kan sering melakukan semacam awards ya kan, penghargaan kepada ASN masyarakat yang memberikan inovasi terbaik kepada daerahnya, sehingga oleh daerah itu bisa dijadikan masukan kebijakan untuk melakukan pengambilan kebijakan lebih lanjut untuk pengembangan daerah ke depan. Nah, ini kira-kira yang belum tercapai atau target dalam waktu dekat ini dari Pasca Sarjana UTS ini apa nih kira-kira? Nah, yang dalam waktu terdekat itu sekarang ini kita akan meningkatkan akreditasi program studi, ya kan, dari baik ke baik sekali. Kalau memang memungkinkan unggul, karena memang salah satu indikator untuk kita mendapatkan unggul itu harus ada kelas internasional. Dan kami sudah bisa penuhi. Sudah ada. Ya. Ada. Kami sudah di Angkatan 10 kita punya 1 kelas internasional dengan pengantar bahasa Inggris, ya kan. Walaupun ilmunya adalah ilmu inovasi yang kita berikan, tapi teman-teman yang kuliah kelas internasional itu mereka juga pengantarnya pengantar bahasa Inggris, dan memang mahasiswanya itu dari Eropa, dari Timur Tengah, kemudian dari benua Eropa, benua Asia, benua Afrika. Nah, jadi 3 benua ya kan sudah datang ke UTS untuk belajar ilmu inovasi. Walaupun dewanya itu adanya di Inggris, tapi justru mereka belajar ke tempat kita untuk kita memberikan pengetahuan yang terkait dengan inovasi. Nah, itu kira-kira. Semoga nanti program-program yang belum tercapai bisa terwujud di tahun ini atau tahun ke depan, dan semoga kerjasama ini bisa juga dilanjutkan dengan kabupaten kota lainnya di NTB ataupun nanti di luar NTB. Betul, Pak Sandi. Dan semoga di kabupaten kami ini di Kabupaten Sumbawa Barat juga bisa memanfaatkan kerjasama ini sehingga lebih banyak lagi nanti inovasi-inovasi yang akan muncul. Dan Kabupaten Sumbawa Barat juga sudah mencanangkan ke arah Smart City juga, sehingga nanti bisa juga lebih cepat nanti proses menuju ke sana. Dan kita di UTS ini, Pak Dokter, jadi kita juga tadi sudah berbincang-bincang juga dengan narasumber lain, Pak Joni, yang juga sudah kita bahas tentang inovasi. Betul. Bahwa inovasi itu tidak mengenal bidang keilmuan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kita semua bisa untuk berinovasi dan tidak harus menunggu ada lomba, ada award atau apa. Yang jelas kita akan berusaha bagaimana menginformasikan lewat channel kita ini, kita berbagi inspirasi dan inovasi agar sahabat produsen komit juga bisa berinovasi di lingkungannya masing-masing. Baik. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah bisa hadir di konten channel produsen komit. Sehat selalu dan sukses selalu buat MMI-nya. Mantap. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel produsen komit. Kami akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.